Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, pendekar pemetik bunga harus berhadapan dengan pendekar kapak maut naga geni 212. Sama-sama gondrong dan sama-sama sakti. Siapa lebih unggul? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Matanya beringas memandangi Wiro Sableng. Pendekar 212 sebaliknya tertawa mengejek. Dalam kamus kehidupanmu, rupanya kau masih kenal arti kata licik, Apakah kau juga tahu apa artinya kebejatan? Apa arti terkutuk? Dan apa arti kualat serta dosa? Merah padam paras pendekar pemetik bunga. Kunyuk bermuka manusia, kau siapa? Apa kepentinganmu mencampuri urusan orang lain? Apa kepentinganku? Banyak sekali sobat. Kau bisa tanya nanti pada iblis-iblis penjaga kubur atau setan-setan di neraka. Habis berkata begitu, Wiro Sableng tertawa bekakakan. Kurap yang tak tahu diri, makan jariku ini. Sinar hitam berkiblat melanda Wiro Sableng. Pendekar 212 yang sudah punya rencana tersendiri tidak memapasi serangan lawan dengan seluruh tenaga dalamnya. Dia tak ingin manusia terkutuk itu mati dalam tempo singkat. Sambil lancarkan pukulan sinar matahari, dia melompat setinggi 6 tombak. Dari bawah, pendekar pemetik bunga kebutkan lengan jubahnya. Dua lusin bola-bola hitam menderu ke arah Wiro Sableng yang diserang menyambut dengan pukulan benteng topan Belanda Samudra. 24 bola-bola hitam itu meledak dan udara tertutup kabut hitam. Pendekar 212 yang tahu maksud licik lawannya, begitu kabut hitam menutupi pemandangan, segera jungkir balik 2 kali berturut-turut. Bila dalam sekejapan mata kemudian dia sudah keluar dari kabut hitam itu, maka kelihatanlah pendekar pemetik bunga melarikan diri ke arah pintu gerbang biara. 5 orang biarawati yang menjaga pintu itu, sekali jentikan jari saja segera dibikin meregang nyawa oleh pendekar pemetik bunga. Pemuda ini kemudian bergerak cepat menekan tombol rahasia pembuka pintu. Tapi pendekar 212 tahu-tahu menghadang di hadapannya. Mau lari kemana sobat? Bentak Wiro Sableng. Sebenarnya pendekar pemetik bunga bukanlah seorang pengecut. Namun melihat ilmu jari penghancur sukma yang dilancarkan terhadap Wiro Sableng tiada mempan sama sekali, maka lumerlah nyalinya. Kegusaran membuat pendekar pemetik bunga menjadi kalap, apalagi dalam keadaan kepepet begitu rupa. Dia menyerbu membabi buta. Tangan kiri mengebutkan sabuk mutiara, sedang tangan kanan kembali lancarkan ilmu jari penghancur sukma. Wiro tetap tak mau sambuti serangan dahsyat itu dengan kekerasan. Dia jatuhkan diri ke tanah, berguling-guling cepat mendekati lawan sebelum larikan sinar hitam menyerempet tubuhnya. Untuk kemudian tahu-tahu dia sudah berada di belakang pendekar pemetik bunga. Pendekar pemetik bunga membalikkan badan secepat kilat. Tapi begitu tubuhnya berbalik, begitu 2 ujung jari melanda urat besar di pangkal lehernya, tak ampun lagi, pemuda terkutuk ini menjadi kaku tegang tubuhnya.
Apakah kini kau bisa jual tampang pamerkan segala ilmu silat dan kesaktianmu, manusia terkutuk? Ejek Wiro Sableng. Rendah, kelak kau akan rasakan pembalasanku. Sementara itu, Sekar yang melihat musuh besarnya berada dalam keadaan tertotok, segera datang berlari dan keluarkan rantai petaka bumi. Manusia permuka iblis, hari ini lunaslah hutang jiwa orang tua dan adikku. Wut, rantai baja dengan bola baja berduri menderu ke arah kepala pendekar pemetik bunga. Pendekar ini membeliak besar kedua matanya, keringat dingin berbutir-butir di keningnya. Dari mulutnya keluar jeritan ketakutan setinggi langit. Ah! Sesaat lagi, bola berduri itu akan menghantam hancur remukan kepala pendekar pemetik bunga. Satu tangan memukul ke depan dan bola berduri lewat setengah jengkal di atas kepala si pemuda yang sudah ketakutan setengah mati. Wiro, apa-apaan kau? Sentak Sekar, karena Wiro lah yang membuat serangan mautnya tak mengenai sasaran. Jangan bodoh Sekar. Mati dalam tempo yang singkat terlalu enak buat manusia macam dia. Wiro berpaling pada ketua biara pensuci jagat dan beberapa biarawati yang ada di situ. Bukankah demikian? Ujarnya. Supit jagat tertawa mengekeh. Kita jebloskan saja dia ke dalam sumur binatang berbisa, mengusulkan Supit jagat. Wiro tertawa dan gelengkan kepala. Dipegangnya dagu pendekar pemetik bunga, lalu tanyanya, Sobat, apakah kau pernah memikirkan bagaimana sakitnya sekujur tubuhmu bila jalan darahmu menyungsang terbalik? Pucat pasilah muka pendekar pemetik bunga. Demi Tuhan, aku minta agar dibebaskan. Aku bertobat, betul-betul tobat. Aku betul-betul tobat. Aku mohon keadilan, kata pendekar pemetik bunga. Kepalanya dipalingkan pada Supit jagat, mohon belas kasihan. Dan saat itu, dia mulai menangis merengek-rengek macam anak kecil. Kau mohon keadilan dan mohon pengampunan? Tanya Supit jagat dengan tertawa-tawa. Iya, dan aku akan bertobat, saut pendekar pemetik bunga. Baik, akan kami ampuni kau punya jiwa. Tapi ada syaratnya. Apapun syaratnya, akan aku terima, kata pendekar pemetik bunga tanpa ragu-ragu. Ketua biara pensuci jagat tertawa. Syaratnya mudah saja. Cungkil sendiri kau punya jantung dan serahkan padaku. Pendekar pemetik bunga menangis meraung-raung minta diampuni. Matanya menjadi bengkak dan merah. Pendekar 212, sebaiknya lekas saja dimulai penjatuhan hukuman atas dirinya, kata Supit jagat. Betul, makin cepat, makin baik. Wiro membelai-belai rambut pendekar pemetik bunga dengan senyum-senyum. Kasihan, katanya. Apa gerangan hukumannya akan terima pendekar pemetik bunga? Daripada penasaran dan gak bisa tidur, mending segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.